Zamrud Khatulistiwa, julukan yang disematkan kepada Indonesia dengan keindahan alam yang dimiliki dan industri pariwisata yang berpotensi. Tak hanya bentang alam yang indah, Indonesia juga dilengkapi dengan keunikan dan keaslian budaya tradisional yang dapat menjadi daya tarik tersendiri. Industri pariwisata merupakan sarana yang tepat untuk mengelola kekayaan alam dan budaya yang ada di Indonesia, serta sebagai sarana untuk memajukan perekonomian masyarakat. Bukit Tompak misalnya, dengan pesona keindahan, panorama alam dan budayanya, menjadi salah satu geowisata di Yogyakarta yang dilirik oleh wisatawan. Jarene wis menang keturutan sing kadang biyen nate. Nama saya Pardiono, Dukuh Padukuhan Ngelosari, Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ngelosari merupakan satu bagian dari 22 padukuhan di Kalurahan Srimulyo dengan keluasan wilayah 140 hektar yang terbagi menjadi 6 rukun tetangga dengan jumlah kepala keluarga 291, jumlah jiwa 810 dengan 403 laki-laki dan 407 perempuan. Kemudian berbagai potensi kami miliki, namun tentu berbagai potensi tersebut juga masih ada kendala ataupun permasalahan di wilayah, terutama yang berkaitan dengan potensi wisata di Bukit Tompak. Di sana pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat tentu saja masih kurang begitu maksimal. Dikarenakan memang yang pertama adalah akses jalan untuk menuju sampai ke kawasan ini masih kurang memadai. Dikarenakan masih terkondisi 2 cor kanan kiri, kemudian tentunya menjadikan pengunjung untuk sampai di kawasan masih menjadi kurang nyaman. Kemudian di sisi lain potensi lokal warga masyarakat yang ada juga belum dapat dimaksimalkan, digarap sebagai ikon wilayah, sebagai kuliner yang nanti bisa diunggulkan di kawasan Bukit Tompak. Kemudian potensi lain yang ada di Padukuhan Ngelosari adalah di bidang budaya, seni budaya dan UMKM, di mana kami juga punya berbagai kesenian, ada teogleng, ada campur sari, ada hadroh, ada kuda lumping dan juga ada sanggar tari. Di samping itu juga ada berbagai macam UMKM Padukuhan Ngelosari yang tentunya juga nantinya akan diharapkan bisa untuk mengangkat daripada kawasan Bukit Tompak, yang dimana UMKM yang ada sekarang adalah Ampiang Rajawali, kemudian ada ceriping pisang, ada ceriping singkong, kemudian juga ada wedang ronde. Oke, tepuk tangan buat Dewa. Perkenalkan, saya Ilham, salah satu anggota Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, dan kebetulan
saya juga merupakan salah satu anggota program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2021 yang berlokasi di Dusun Ngelosari, Kelurahan Srimulyo, Kapanewon, Piungan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Pada awal mulanya kami melihat sebuah potensi yang cukup tinggi di Kapanewon Piungan, yaitu memiliki potensi pariwisata alam yang cukup baik seperti itu, karena banyak sekali potensi pariwisata yang terdapat di Kapanewon Piungan. Dan kebetulan ketika kami jalan-jalan survei seperti itu, kami menemukan Dusun Ngelosari dan merupakan salah satu dusun yang ada di Kapanewon Piungan ya, yang merupakan sentra dari pariwisata ya, dan juga industri sebenarnya seperti itu. Nah, di Dusun Ngelosari ini banyak memiliki potensi pariwisata, baik itu alam, budaya, ataupun maupun dari segi pelaku UMKM juga seperti itu. Nah, kami dari Koperasi Mahasiswa Universitas Yogyakarta melihat sebuah potensi, yaitu terdapat 2 potensi wisata alam yang ada di Ngelosari, yaitu ada Bukit Tompak dan juga Puncak Bucu. Sebenarnya ada 2 seperti itu. Nah, kebetulan saat itu kami merencanakan mengikuti program holistik yang diadakan oleh Kemenristek Dikti seperti itu, dan akhirnya kami memutuskan untuk memilih Dusun Ngelosari, yaitu kami mengangkat potensi pariwisata alam yaitu Bukit Tompak. Di sini kami berfokus pada pengembangan potensi pariwisata alam Bukit Tompak, namun kami mengintegrasikan potensi budaya juga, potensi budaya lokal dan juga pelaku-pelaku UMKM untuk kami kembangkan, integrasikan dalam program holistik pengembangan potensi wisata alam Bukit Tompak berbasis budaya seperti itu, untuk mendukung era 4.0 seperti itu, untuk judul dari program pengabdian kami yang lalu seperti tahun lalu. Nah, di sini apa saja sih kegiatan yang telah kami lakukan di Dusun Ngelosari pada tahun 2021 kemarin? Alhamdulillah kami ber-13, satu tim program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa Koperasi Mahasiswa Universitas Yogyakarta telah menjalankan beberapa program. Yang pertama yaitu karena fokus kita pada pengembangan potensi alam Bukit Tompak. Nah, kami mengikuti kegiatan dari kelompok sadar wisata Bukit Tompak itu sendiri, mengikuti kegiatan kerja bakti dan lain sebagainya untuk membenahi beberapa fasilitas yang ada juga seperti itu, untuk menunjang fasilitas dari wisatawan tentunya. Selain berfokus pada fasilitas fisik pada objek wisata tersebut, kami juga mengadakan beberapa program ya. Nah, di sini tujuannya untuk membranding daripada potensi wisata alam tersebut, yaitu Bukit Tompak, melalui kegiatan grand opening atau sarasian budaya yang saat itu alhamdulillah kami mengundang dari pemerintah Kabupaten Bantul, ada Bapak Sekda Bupati Bantul, terus ada dari Kepala Dinas Pariwisata dan juga Kebudayaan Kabupaten Bantul, Pak DPRD, Komisi 4, seperti itu, dan juga jajaran birokrasi dari Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, dengan tujuan saat itu kami mengadakan sarasian itu ya tentunya untuk berbagi ilmu ya bersama dengan pelaku-pelaku wisata lainnya ya, tentunya bagaimana sih strategi untuk mengembangkan potensi alam yang ada, dan tentunya untuk membranding wisata dari Bukit Tompak itu sendiri juga tentunya. Selain itu kita juga melaksanakan program digitalisasi ya di Dusun Ngelosari, digitalisasi melalui pembuatan website dusun, yaitu dengan tujuan yang sama untuk membranding dan mempermudah akses informasi di Dusun Ngelosari. Nah, selain melalui website, kami juga melaksanakan digital marketing ya, pengembangan untuk melaksanakan digital marketing untuk lebih memasifkan lagi daripada informasi ya mengenai potensi alam itu ya, wisata, objek wisata di Bukit Tompak itu gitu, melalui Instagram Ads dan juga Facebook Ads, dan kami juga membuat artikel yang kami ajukan ke beberapa media massa seperti itu. Selain itu kami juga mengadakan lomba fotografi dan TikTok ya, saat itu sedang trending juga, untuk meningkatkan kunjungan dari
wisata Bukit Tumpak itu. Nah, selain berbasis budaya, kami juga mengadakan kegiatan festival dolanan anak-anaknya. Basisnya juga edukasi untuk memperkaya kegiatan, juga memperbanyak kegiatan yang ada di Bukit Tumpak ya, wisata Bukit Tumpak, agar banyak pilihan juga, dan untuk menarik wisatawan juga seperti itu. Kami mengadakan festival dolanan anak untuk menarik minat anak-anak, tentunya untuk melestarikan budaya lokal seperti permainan tradisional khususnya ya, untuk tetap dilestarikan, dan juga itu cukup menarik juga ya untuk ibu-ibu dan warga sekitar seperti itu, karena sudah jarang ya saat ini anak-anak memainkan permainan tradisional seperti kayak egrang, bakia, terus ada egrang patok, dakon, dan lain sebagainya seperti itu. Dan kami juga melaksanakan kegiatan edukasi kebudayaan kepada anak-anak, agar anak-anak sejak dini mencintai seperti itu, dan istilahnya bisa nguri-uri kebudayaan seperti itu, melestarikan budaya yang ada, dan tentunya potensi lokal, kearifan lokal yang ada di Dusun Ngelosari seperti itu. Nah, selain itu kami juga mengajak para pelaku UMKM untuk terlibat dalam kegiatan branding ya, itu tadi melalui kegiatan Sarasean Festival atau Grand Opening itu tadi. Harapan untuk teman-teman dari koperasi mahasiswa ya, peran teman-teman koperasi mahasiswa, di sini kita badan hukumnya koperasi ya, tapi terkhusus kita di kampus sebagai mahasiswa, koperasi mahasiswa, kita asasnya kekeluargaan ya, tentunya cooperate, yaitu kebersamaan. Nah, di sini sebagai bentuk atau wujud cooperate atau kerjasama kekeluargaan itu bisa kita wujudkan melalui kegiatan kepedulian kita terhadap masyarakat sekitar gitu, melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, selain itu kita juga merupakan mahasiswa ya yang seyogyanya menjalankan Tridharma Universitas, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Dengan adanya program KKN UNJ yang dikemas dalam PHP 2D, UNJ, tentunya ini sangat membantu kami dalam berupaya untuk memaksimalkan segala potensi yang ada di Padukuhan Ngelosari. Kemudian yang diharapkan kami dengan adanya Kopma UNJ yang dikemas dalam PHP 2D ini tentunya akan merangkul semua pihak, terutama berbagai kelompok UMKM yang ada di Dusun Ngelosari, hingga ke depan tentunya berbagai kegiatan UMKM yang ada ini akan menjadi lebih maksimal lagi, terutama untuk menggarap segala potensi yang ada di Padukuhan Ngelosari. Karena Padukuhan Ngelosari adalah banyak berbagai potensi yang ada, terutama yang dari hasil tani, ada padi, ada kacang tanah, ada jagung, tapi yang lebih banyak lagi adalah berbagai macam produk yang namanya rimpang atau empon-empon. Nah, ini juga suatu produk yang tentunya harus digarap secara maksimal, maka tentunya kami tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada dukungan dari berbagai pihak. Maka kehadiran Kopma UNJ yang dikemas dalam program PHP 2D adalah sangat membantu bagi kami untuk mengoptimalkan segala sesuatu yang ada di Padukuhan Ngelosari. Dari sini, kita tahu bahwasannya koperasi tidak melulu perihal bisnis dan juga perkoperasian. Namun, kita juga dapat berkolaborasi serta bekerja sama dengan masyarakat untuk membangun dan meningkatkan perekonomian desa. Tentunya, hal ini tak terlepas dari peran kita sebagai pemuda koperasi untuk cerdas dalam memunculkan ide-ide emas dan aktif berkontribusi untuk menjadi kader koperasi yang inspiratif. Dengan bakat dan talenta yang kita miliki, kita dapat berperan aktif dalam kegiatan perkoperasian. Oleh karena itu, tunggu apa lagi? Sudah saatnya kita berperan aktif dan menebar kebermanfaatan untuk mengangkat kembali nama Koperasi Mahasiswa. Dari pemuda bersama Koperasi Mahasiswa untuk Indonesia sejahtera. Bravo Kopma!